Bisa terdengar dengan jelas suara? Insya Allah jelas. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tabahudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, jamaah Masjid Ulul Albab, semuanya semoga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, ini satu kenikmatan tersendiri bahwa kita berjumpa dalam rangka untuk mengenal lebih dekat orang yang paling kita cintai. Mengenal Nabi kita Muhammad SAW melalui pengenalan kita terhadap keluarganya. Dan di antara keluarga Nabi itu adalah tentunya putra-putrinya. Sudah banyak dibahas tentang siapa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak ingin melewatkan pengenalan kita lebih dekat kepada orang-orang yang beliau cintai, yaitu putra dan putrinya. Karena di antara konsekuensi mahabbah kita kepada Nabi, kita mencintai Nabi, maka konsekuensinya adalah kita mencintai siapa-siapa yang dicintai Nabi. Kita mencintai Nabi, konsekuensinya juga kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Nabi. Makanya Rasul mengajarkan doa cinta untuk umatnya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbi. Doa Allah, sesungguhnya aku mohon kecintaanmu, dan aku mohon mencintai orang yang mencintaimu, dan aku mohon kepadamu untuk bisa mencintai amal-amal yang mendekatkan aku kepadamu. Jadi kita mencintai Nabi, ini membawa konsekuensi kita mencintai orang-orang yang dicintai Nabi, dan kita mencintai apa-apa yang dicintai Nabi. Nah, sekarang kita sedang membahas tentang orang-orang yang dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain adalah putra-putrinya. Insya Allah dengan semakin dekat pada keluarga Nabi, kita akan semakin dekat hati pula, semakin kuat pula kecintaan kita kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan dibagikan. Ya. Ya. Tentang putra putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, secara garis besar sini bisa kita lihat, bisa kita baca bahwa ini tertutup ini. Baik. Supaya tidak menutup. Iya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikaruniai 7 anak. Karuniai 7 anak. 3 dari mereka laki-laki dan 4 sisanya perempuan. Jadi 3 laki-laki, 7 perempuan. Itulah putra-putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang Allah beri umur panjang hingga usia dewasa, semuanya menjadi muslim. Semuanya menjadi muslimah, maksud saya. Karena putra-putri Nabi yang laki-laki semuanya wafat, semuanya meninggal dunia di usia anak-anak. Ini menegaskan kepada kita semuanya bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau sebagai suri tauladan, istri-istri beliau juga sebagai suri tauladan, demikian pula keluarga besarnya, termasuk anak-anaknya, semuanya mengikuti jejak keimanan, jejak keislaman kepada ajaran agama yang beliau sampaikan kepada umatnya. Jadi semua
keluarga Nabi adalah keluarga Muslim. Kemudian ini secara garis besar terlebih dahulu bahwa seluruh putra-putri Nabi itu mereka meninggal dunia, mereka wafat di masa hidup Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ketujuh putra-putri itu semuanya wafat di masa Nabi kecuali Fatimah. Kecuali Fatimah. Ya. Adapun Fatimah, ia meninggal dunia atau ia wafat selepas wafatnya Rasulullah SAW selisih 6 bulan. Nanti akan kita lihat secara lebih detail. Jadi ini secara garis besar bahwa putra-putri Nabi semuanya 7, ya, yang 3 laki-laki, 4 sisanya perempuan. Kemudian putra-putri Nabi itu semuanya meninggal dunia di saat Nabi masih hidup, kecuali satu. Satu itu adalah Fatimah, yang masih hidup setelah wafatnya Rasulullah SAW, walaupun tidak lama, hanya 6 bulan sepeninggal Nabi. Fatimah pun kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Dari ketujuh anak Nabi Muhammad SAW tersebut lahir dari 2 ibu. Ibu yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha, dan ibu yang kedua adalah Maria Al-Qibtiyah, yang dikirimkan oleh Raja Muqawqis Mesir kepada Rasul SAW. Tiba di Madinah, kemudian masuk Islam, kemudian dinikahi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dari istri Nabi yang melahirkan anak, yang pertama adalah Khadijah, yang kedua adalah Maria Al-Qibtiyah. Lalu berapa putra Nabi SAW dari Khadijah? Dari Khadijah ada 6, yaitu Al-Qasim, Zainab, Abdullah, Ruqayyah, Ummi Kulthum. Di situ mohon maaf tertulis Ummi Kulthum, yang benar Ummi Kulthum, dan Fatimah. Sedangkan anak Nabi yang satu, yaitu Ibrahim, itu anak yang terakhir. Ibrahim, anak yang terakhir, ini lahir dari ibu yang kedua, yaitu dari Maria Al-Qibtiyah. Jadi dari 2 ibu, dari Khadijah 6 putra dan putri, kemudian dari Maria Al-Qibtiyah seorang anak, yaitu yang bernama Ibrahim. Untuk mudahnya, Ibrahim lahir dari Maria, sisanya lahir dari Khadijah radhiyallahu anha. Kita lanjutkan. Sekarang kita ingin mengenal satu demi satu putra putri Nabi SAW. Yang pertama adalah Al-Qasim. Al-Qasim. Ia adalah anak pertama Nabi SAW, sehingga beliau memiliki nama panggilan atau disebut dalam bahasa Arab nama kunyah. Nama kunyah itu nama yang dimulai dengan abu atau abi, ummu atau ummi. Itu namanya nama kunyah. Nabi punya nama panggilan yaitu nama kunyah Abul Qasim. Bapaknya Al-Qasim atau ayahanda Al-Qasim. Jadi kebiasaan yang berlaku di Arab pada waktu itu bahwa seorang ayah atau seorang ibu itu dipanggil dengan anak pertamanya. Karena anak pertamanya adalah Al-Qasim, maka Nabi Muhammad dipanggil panggilan keakraban dan kehormatannya adalah Abul Qasim, bapaknya Al-Qasim. Sedangkan istri dipanggil Ummul Qasim, ibunda Al-Qasim. Lahir sebelum kenabian dan meninggal dunia dalam umur 2 tahun. Jadi usia masih kanak-kanak. Jadi lahir sebelum Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa pernikahan Nabi dengan Khadijah waktu itu Nabi berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Dari pernikahan itulah kemudian lahir 6 anak. Anak yang pertama adalah Al-Qasim. Qasim ini meninggal dalam usia masih kecil. Itu usia 2 tahun, sebagian mengatakan kurang dari 2 tahun karena belum selesai menyusu. Ini anak pertama Nabi, dan Nabi dikenal
dengan panggilan Abul Qasim, bapaknya Al-Qasim, menunjuk nama anak Nabi yang pertama. Yang kedua adalah Zainab, putri. Ini putri. Zainab lahir 10 tahun sebelum kenabian. Berarti saat Nabi berumur 30 tahun. 5 tahun setelah pernikahan. Ya, 5 tahun setelah pernikahan Zainab ini lahir. Sedangkan sedangkan Al-Qasim tentunya lahir sebelumnya. Zainab lahir 10 tahun sebelum kenabian. Kemudian setelah dewasa, ia menikah dengan Abul As bin Rabi'. Ini nama yang jarang dikenal. Abul As bin Rabi'. Padahal itu menantu Rasulullah SAW. Siapa Abul As? Abul As ini anak bibinya. Anak bibinya yang bernama Halah binti Khuwailid. Maksudnya bibinya Zainab. Jadi ibunda kita semuanya, Khadijah radhiyallahu anha, itu binti Khuwailid, putri dari Khuwailid. Nah, Khadijah punya kakak adik. Di antara saudara perempuan Khadijah ada yang bernama Halah. Nah, dari Halah ini lahir Abul As. Abul As inilah yang kemudian menikah dengan putranya Nabi SAW yang bernama Zainab. Berarti saudara sepupunya. Zainab menikah dengan saudara sepupunya melalui jalur ibunya, yaitu Halah binti Khuwailid. Sedangkan Khadijah kita tahu istri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Zainab nikah dengan Abul As. Di masa Islam, yakni setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, Zainab menjadi muslimah seperti ibunya. Jadi seperti disebutkan di awal tadi, semua putri-putri Nabi masuk Islam. Sedangkan suaminya masih dalam keadaan kafir. Suaminya masih dalam keadaan kafir. Ya. Kemudian Zainab berhijrah ke Madinah. Beberapa waktu masih bersama dengan suaminya. Kemudian ia berhijrah menyusul Nabi SAW ke Madinah, sedangkan suaminya masih dalam keadaan kafir. Ketika suaminya masuk Islam dan berhijrah ke Madinah, Nabi SAW mengembalikan Zainab kepada suaminya, dikembalikan kepada Abul As. Ini doa dari Zainab, ya. Dari waktu ke waktu, dari siang malam, semoga Allah berkenan memberikan hidayah kepada suaminya. Dan doanya dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Abul As masuk Islam, kemudian menyusul ke Madinah. Setibanya di Madinah, maka Rasulullah SAW pertemukan kembali dengan Zainab. Mereka hidup kembali sebagai suami istri. Akan tetapi kebersamaan ini tidak berlangsung lama karena Zainab wafat pada tahun 8 Hijriah. Tidak lama. Kenapa tidak lama? Karena Abul As ini menyusul ke Madinah itu sekitar tahun antara 6 atau tahun 7 Hijriah setelah perjanjian Hudaybiyah. Berarti kurang lebih bersama dengan istrinya antara 1 tahun sampai maksimal 2 tahun. Tidak lama, tapi Zainab hatinya sudah semakin tentram dengan keislaman suaminya. Gitu. Zainab wafat pada tahun 8 Hijriah, meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama Umamah, perempuan. Jadi ada cucu Nabi bukan hanya dari Fatimah, tapi dari Zainab ada cucu Nabi, yaitu bernama Umamah. Dan Umamah ini sering digendong oleh Nabi SAW dalam sholat. Ya, ketika beliau bangun berdiri, maka diangkat, digendong oleh beliau. Hendaknya. Ketika beliau ruku dan sujud, diletakkan dulu. Nah, disinilah maka ada sedikit faedah. Suatu ketika Imam Malik rahimahullah dan seorang imam dari hijrah, seorang imam di Madinah, Imam Malik pernah sorbannya jatuh. Sorbannya jatuh saat sholat. Kemudian dipungut dan diletakkan kembali di kepalanya. Ada seseorang yang bertanya, wahai Imam Malik, bukankah itu membatalkan sholat karena telah banyak bergerak? Imam Malik menjawab, hamlu Umamah athqalu min hamli Imamah. Mengangkat Umamah, yaitu putri Nabi ini, cucu Nabi dari Zainab,
Mengangkat Umamah athqalu itu lebih berat min hamli imamah dibanding mengangkat sorban. Jadi kalau Umamah itu nama cucu Nabi, sedangkan imamah artinya sorban. Jadi mengangkat Umamah itu lebih berat daripada mengangkat sorban. Yang diangkat oleh Imam Malik adalah sorban, sedangkan yang diangkat oleh Nabi adalah Umamah. Toh Nabi juga tidak batal sholatnya. Nah, dengan begitu yang dilakukan oleh Imam Malik itu juga tidak membatalkan puasa. Begitulah seorang ulama ketika menjawab, subhanallah, simple, ya simple. Tapi cukup argumentatif dan cukup jelas dasar hukumnya. Ini putra yang kedua yaitu. Sekarang yang ketiga, bernama Abdullah. Abdullah sama dengan nama ayah dan Nabi. Dan itu biasa. Nama anak sama dengan nama kakek. Bahkan ada di antara para sahabat itu namanya Abdullah. Anaknya juga dikasih nama Abdullah. Ayahnya juga Abdullah. Jadi Abdullah bin Abdullah bin Abdullah ada juga. Jadi anak Nabi yang ketiga adalah Abdullah. Ia lahir setelah kenabian. Berarti lahir setelah Nabi umur 40 tahun. Sehingga diberi julukan At-Tayyib. At-Tayyib itu artinya yang baik. Atau At-Tahir, yang bersih atau yang suci. Karena ia lahir di saat Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah ini ia juga meninggal di saat masih kecil. Ya. Jadi tadi Al-Qasim, anak laki-laki Nabi, meninggal di masa kanak-kanak. Demikian pula Abdullah, anak laki-laki Nabi, meninggal dalam usia masih kecil. Sedangkan Zainab tadi diberi umur panjang sampai menikah dan sampai punya anak. Baik, kita lanjutkan. Putra Nabi yang keempat adalah Ruqayyah. Ini putri, ya perempuan. Ruqayyah ini menikah dengan Utsman bin Affan. Ya sejak di Makkah sudah nikahkan dengan Utsman bin Affan. Dan waktu itu ketika kaum muslimin masih berada di Makkah dalam keadaan tertindas, keamanannya juga terancam, maka Rasul perintahkan di antara para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah, negeri Habasyah. Karena di sana ada seorang raja yang dikenal adil, yang tidak berlaku zalim kepada orang yang minta suaka di sana. Maka berangkatlah, termasuk yang berangkat untuk berhijrah ke negeri Habasyah adalah Utsman bin Affan. Ketika berhijrah, ia mengajak istrinya. Siapa istrinya? Istrinya adalah Ruqayyah. Siapa Ruqayyah? Ruqayyah adalah putri Nabi SAW. Jadi intinya Ruqayyah menikah dengan Utsman. Ya. Kemudian Utsman ketika berhijrah ke negeri Habasyah, ya, istrinya pun diajak, yaitu Ruqayyah. Setelah beberapa waktu, ia kembali lagi ke Mekah, tapi tidak lama kemudian berhijrah ke Madinah. Yaitu saat Nabi SAW sudah mendapati orang-orang yang beriman dari Madinah, maka kemudian Rasul perintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah karena mendapatkan backup dan pembelaan dari kaum muslimin penduduk asli Madinah. Jadi dengan begitu Ruqayyah hijrah ke Madinah, ke Habasyah, hijrah pula ke Madinah. Ini mendapatkan kemuliaan hijrah. Ya. Di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, ia mengalami sakit panas. Sebelumnya, belum lama di Madinah, putranya yaitu Abdullah, ya, meninggal dunia dalam umur 6 tahun. Ini putranya bernama Abdullah meninggal dunia dalam umur 6 tahun. Berarti ini cucu Nabi. Ada yang bernama Abdullah, yaitu anaknya Ruqayyah, tapi meninggal dunia di saat masih anak-anak, yaitu umur 6 tahun. Kemudian di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, ia mengalami sakit panas. Maksudnya Ruqayyah terkena demam, panas tinggi. Pada waktu itu Nabi SAW bersama 314 para sahabatnya menghadapi perang Badar. Utsman diizinkan tidak ikut serta karena sedang merawat istrinya. Jadi waktu itu di bulan Ramadan, ya, tahunnya tahun 2 sejak Nabi hijrah ke Madinah. Pada bulan itu pertama kali terjadi perang dalam Islam, yaitu perang Badar. Dan sekaligus kemenangan yang pertama dalam Islam, dalam perang. Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, walaupun jumlah pasukan kaum muslimin waktu itu kurang lebih sepertiga
dari jumlah pasukan kaum Quraisy Mekah, orang-orang kafir Mekah. Tapi Allah berikan kemenangan kepada Nabi dan kaum muslimin yang membersamai beliau. Ketika Allah telah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam perang Badar, maka kembalilah mereka ke Madinah, dan sebelum mereka tiba di Madinah ada pembawa kabar berita baik atau berita gembira, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah datang terlebih dahulu ke Madinah mengkhabarkan bahwa Allah berikan kemenangan dalam perang Badar. Seiring dengan itu meninggal pada hari itu Ruqayyah radhiyallahu anha. Jadi ada kabar kemenangan, kabar gembira, ada juga di sini kabar duka, yaitu wafatnya putrinda Rasulullah SAW, yaitu istrinya Utsman bin Affan. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah Ummi Kulthum. Ummi Kulthum ini adiknya Ruqayyah. Ketika Utsman bin Affan menjadi duda karena istrinya meninggal, yaitu Ruqayyah, maka Rasulullah SAW menikahkan kembali Utsman bin Affan dengan putri Nabi Muhammad SAW yang lain, yaitu Ummi Kulthum. Berarti kondisinya baik, ya, di hadapan mertua, orang saleh, sehingga orang tua, mertua pun menikahkan kembali karena bisa di stop. Itu Ummi Kulthum. Karena menikahi dua putri Nabi, tadi Ruqayyah sudah almarhumah, kemudian Ummi Kulthum, maka Utsman bin Affan dijuluki Dzunnurain. Dzunnurain artinya pemilik dua cahaya. Ya. Ini, mohon maaf tertulis ini merupakan satu kemuliaan bagi Utsman. Ini tanda bahwa Utsman adalah orang yang memiliki kemuliaan. Kalau tidak, maka Rasulullah SAW tidak menikahkan dua putrinya dengan Utsman. Utsman masih hidup, istrinya meninggal dunia, yaitu Ummi Kulthum. Wafat pada bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah, tidak meninggalkan anak. Ia dikuburkan di samping saudara perempuannya, Ruqayyah, yaitu di Baqi. Baqi itu pemakaman umum di samping Masjid Nabawi. Jadi di sebelah kiri Masjid Nabawi kalau kita menghadap ke arah kiblat. Ini tentang Ummi Kulthum. Nah, berarti menduda kembali ini Utsman bin Affan. Tapi stok sudah habis. Kan masih ada Fatimah. Fatimah udah nikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pada tahun 2 Hijriah. Jadi sudah tidak ada lagi. Maka Rasul SAW bersabda kepada Utsman bin Affan, "Lau kanat indi thalithah la zawwajtuka." Kalau saya masih ada putri lagi yang ketiga, maksudnya kan sudah 2 dinikahkan dengan Utsman. Masih ada 1 lagi, saya akan nikahkan dengan kamu. Tapi sudah tidak ada, maka tidak lagi Rasul bisa menikahkan dengan Utsman bin Affan. Artinya kedudukan Utsman bin Affan di keluarga Nabi putri terakhir Nabi SAW lahir tahun 5 sebelum kenabian. Jadi saat Nabi umur 35 tahun, ini lahir. Ini siapa? Fatimah. Setelah hijrah ke Madinah, pada tahun 2 Hijriah, ia menikah dengan Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW dari jalur ayahnya, yaitu Abdullah, yang adalah adik dari Abu Thalib. Jadi Abu Thalib paman Nabi, itu kakak adik sama ayahnya Nabi. Ayahnya Nabi bersama Abdullah. Gitu. Ya, Abu Thalib punya anak namanya Ali diantaranya. Ali bin Abi Thalib, ada Ja'far bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berarti ini sepupu Nabi. Abu Thalib sama Abdullah kakak adik. Abdullah punya anak Nabi Muhammad, Abu Thalib punya anak antara lain Ali. Nah, berarti Ali ini sepupu Nabi. Oleh Nabi, kemudian Ali dinikahkan dengan putrinya yang bernama Fatimah. Baik, itu tahun 2 Hijriah. Anak pertamanya lahir pada tahun 3 Hijriah, yaitu Al-Hasan. Mudahnya disebut Hasan. Itu lahir tahun 3 Hijriah, berarti setahun setelah menikah. Anak kedua yaitu Al-Husain lahir pada tahun 4. Adiknya lahir
yaitu Husain tahun 4 Hijriah. Anak ketiga putri lahir pada tahun 5 Hijriah. Nah, ini tiap tahun ini. Ya. Tahun 3 Hasan, tahun keempat Husain, tahun kelima putri yaitu Zainab. Anak keempat juga putri lahir pada tahun 7 Hijriah, diberi nama Ummi Kulthum, mengenang saudaranya, saudara perempuannya yang bernama Ummi Kulthum yang sudah almarhumah, yang sudah wafat. Fatimah sangat mirip dengan Nabi SAW dalam cara bicara dan cara berjalannya. Nabi sangat mencintai Fatimah. Sampai-sampai beliau mengatakan, siapa yang membuat marah Fatimah berarti telah membuat marah saya. Artinya apa? Beliau mencintai sedemikian rupa putrinya yang bernama Fatimah. Fatimah wafat pada tanggal 2 bulan Ramadan tahun 11 Hijriah, yaitu 6 bulan sepeninggal Nabi. 6 bulan sepeninggal Nabi. Tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa semua anak-anak Nabi itu meninggal dunia ketika Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Kapan wafatnya Fatimah? Wafatnya Fatimah setelah Rasulullah wafat selang 6 bulan. Putra Nabi yang terakhir yaitu Ibrahim, ia lahir di Madinah pada tahun 8 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 10 Hijriah dalam usia 17 atau 18 bulan. Yang ketika terjadi kematian Ibrahim, putra Nabi, bertepatan dengan terjadi gerhana. Ada orang yang berupaya untuk mengait-ngaitkan ini gerhana terjadi karena kematian Ibrahim. Maka diluruskan oleh Nabi SAW dalam khutbah ketika sholat gerhana, sesungguhnya matahari dan bulan itu 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula terjadi gerhana karena wafatnya seseorang. Jadi meluruskan keimanan ini, keyakinan, jangan sampai terseret kepada khurafat yang tidak benar. Kemudian kesedihan Nabi SAW atas kematian Ibrahim tercermin dari sabdanya. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, innal aina tadma, sesungguhnya mata melelehkan air mata, wal qalba yahzan, hati bersedih, wala naqulu illa ma yurdi ma yarda rabbuna, dan kami tidak berkata-kata kecuali apa yang diridhai oleh Tuhan kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sesungguhnya kami karena berpisah denganmu wahai Ibrahim, kami semuanya bersedih. Jadi Nabi bersedih dengan kematian kematian putranya yang bernama Ibrahim. Ini putra Nabi yang terakhir yang lahir dari Maria Al-Qibtiyah. Sebagai penutup, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, itulah ujian yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lahir dalam keadaan yatim. Ayatnya sudah meninggal saat beliau berumur 2 bulan dalam kandungan. Ketika masih kanak-kanak, usia 6 tahun, ibundanya pun meninggal, wafat. Sehingga beliau menjadi yatim piatu. Ketika beliau dikaruniai anak-anak, beliau juga mengalami bagaimana istrinya meninggal, Khadijah. Musibah. Beliau juga menerima musibah dengan kematian putra-putrinya. Hampir semua putra-putrinya meninggal saat beliau masih hidup. Ini ujian yang tidak ringan. Ujian yang sangat berat. Makanya dalam satu riwayat Rasulullah SAW ditanya, ayyun nasi asyaddu bala'an, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Qala, jawab beliau, al-anbiya, yaitu para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang diuji sesuai dengan agamanya. Maksudnya tingkat kekuatan agamanya. Fa in kana dinuhu salban ishtadda bala'uhu. Kalau kuat keteguhan agamanya, maka berat pula ujiannya. Tapi dengan beratnya ujian itu, dia mendapatkan kemuliaan yang tinggi. Nikmat yang sangat besar. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtiliya ala hasabi dinihi. Kalau ada kelemahan dalam beragamanya, maka ia diuji sesuai dengan kadar beragamanya itu. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Dan ujian-ujian itu, musibah-musibah itu menimpa seorang hamba hingga musibah-musibah itu membuat seseorang berjalan di muka bumi
tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kesalahan. Rawal Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini sekilas tentang putra-putri Nabi kita Muhammad SAW. Semoga semakin menambah kedekatan kita kepada keluarga besar Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kecintaan kita pun semakin bertambah. Aku lupa di atas astagfirullahaladzim. Saya kembalikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh ini merupakan penjelasan, pencerahan tentang bagaimana Rasulullah diuji dalam hidup beliau, termasuk dalam keluarganya. Mungkin ada beberapa hal yang bisa jadi pelajaran bagi kita dan juga mungkin menjadikan bahan penebalan keimanan bagi kita. Mungkin di antara pembahasan yang telah tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya atau menyanggah atau gimana tentang penjelasan mengenai putra-putri Rasulullah SAW. Silakan bapak-bapak yang mau bertanya, mungkin langsung aja ya Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Haji Arwani, Fikri Ustaz. Ya, Haran. Fikri, silakan. Ya Ustaz, jadi ada yang mau ditanyakan Ustaz. Ini mungkin nggak langsung berhubungan dengan keluarga Nabi dari awal, tapi lebih kepada keturunan Ali nih, Ustaz. Nah, sekarang kan di dunia ini berarti sisa-sisa dari Rasulullah anak-anak Rasulullah itu tinggal dari keturunan Fatimah dan Ali. Nah, yang sekarang kan banyak Habib-Habib dan sebagainya itu adalah keturunan dari Hasan, Husain atau dari yang lain. Nah, itu silsilah atau sejarahnya itu gimana Ustaz? Dia bisa menyebar sampai ke seluruh dunia gitu Ustaz. Ya. Yang pertama, bahwa nasab itu bukan pilihan. Ya, kenapa kita nggak dilahirkan dari seorang ibu yang keturunan fulan yang bisa milih kita? Atau kenapa kita tidak dilahirkan dari seorang ibu, istrinya seorang tokoh pemimpin? Nggak bisa juga. Jadi kelahiran seseorang itu bukan pilihan dia. Ia menjadi anak cucu siapa, itu bukan pilihan. Ya, itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang menjadi anak cucu dari Hasan atau Husain itu juga bukan pilihan. Karena anak cucunya yang diterima nasab itu. Karena bukan anak cucunya yang diterima pula. Ini yang pertama. Jadi Allah menakdirkan kepada siapa yang dikehendakinya yang menjadi anak cucu Nabi melalui Hasan Husain dan mana yang bukan. Yang kedua, bahwa orang tidak boleh mengaku-ngaku nasab yang bukan nasabnya. Tidak boleh. Ya. Bahkan banyak kita jumpai hadis-hadis yang memberikan warning, peringatan bahwa Allah melaknat orang yang menasabkan diri bukan kepada ayahnya. Jadi nasab ini termasuk yang dijaga oleh Islam. Ini yang kedua. Ketiga, ketika seseorang itu ia merupakan keturunan apakah dari Hasan maupun dari Husain, jadi jalur Rasulullah SAW, maka sebagaimana kita juga mencintai Nabi, kita pun mencintai orang-orang yang dicintai Nabi. Termasuk adalah anak cucu Nabi SAW yang beriman. Kalau anak cucunya itu adalah orang-orang yang saleh, maka ada kecintaan sebagai keturunan Nabi, kecintaan sebagai orang beriman, kecintaan sebagai orang yang saleh. Kemudian yang ditanyakan bagaimana bisa menyebar di berbagai penjuru dunia, karena memang para sahabat Nabi SAW, kalau kita adakan sensus kuburan kayaknya belum ada di sensus kuburan.
mayoritas para sahabat Nabi dikuburkannya bukan di Madinah, tapi di luar Madinah. Ubadah bin Samit di mana? Dikuburkan di Palestina. Abu Ubaidah bin Jarrah yang pula. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari di mana? Di benteng Konstantinopel. Abu Ayyub Al-Ansari. Ummu Milhan, seorang perempuan dari kalangan sahabat, dikuburkan di Siprus. Dan masih banyak lagi. Artinya memang itulah Islam, rahmatan lil alamin, menyebar ke berbagai belahan dunia ini. Nah, termasuk tadi juga kita bacakan bagaimana Utsman bin Affan juga mengajak istrinya yaitu Ruqayyah berhijrah ke negeri Syam, ke negeri Habasyah, ke negeri Habasyah. Artinya dengan adanya penyebaran ke berbagai wilayah yang dipimpin oleh kaum muslimin pada waktu itu, maka menjadi menyebar pula, termasuk juga di antara keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Mungkin silakan, ada yang lain, masih ada waktu sekitar 14 menit lagi nih. Silakan Bapak Ibu semuanya yang masih mau, ada yang mau bertanya. Saya Pak Miftah mau nanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Gus. Ya, tadi diterangkan bahwa anak-anak Rasulullah itu yang mempunyai keturunan hanya dari garis Siti Fatimah. Kalau yang dari Utsman, ya, Utsman itu kan menikahi 2 putri Rasulullah. Itu dari 2 putri Rasulullah itu apakah ada keturunannya? Kan belum ada, saya belum sampai pengetahuannya ke sana gitu, Ustaz. Mohon dijelaskan, Ustaz. Iya. Kita lihat ulang ya. Ya. Ada keturunan Nabi dari Zainab. Dari Zainab. Tadi yang kita baca. Nah, dari Zainab. Ini. Itu. Wafat Zainab pada tahun 8 Hijriah, meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama Umamah. Ini ada ini. Jadi walaupun kita tidak mengetahui keturunan dari Umamah ini siapa saja, tapi ini ada dari anak cucu Nabi melalui Abul As ini, anak Nabi yang bernama Zainab. Ini yang pertama. Kemudian bagaimana dengan yang menikah dengan Utsman? Yang menikah dengan Utsman ada juga anak, yaitu dari Ruqayyah. Sini disebutkan, ya, nih belum lama di Madinah putranya yaitu Abdullah meninggal. Nah, kalau dari anak Utsman ini meninggal dunia saat masih kecil, yaitu pernikahannya dengan Ruqayyah. Sedangkan dengan Ummi Kulsum tidak ada anak. Dengan demikian yang baik itu Fatimah, Ruqayyah, Zainab, dari ketiga putri Nabi ini ada anak. Sedangkan dari laki-laki semuanya meninggal masih kecil, sehingga tidak ada anak. Jadi keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari putra-putranya adalah melalui 3 ini: Zainab, kemudian Ruqayyah, dan yang ketiga adalah Fatimah. Zainab punya anak namanya Umamah, Ruqayyah punya anak diberi nama Abdullah, hanya meninggal ya ketika masih usia umur 6 tahun. Nah, Fatimah ini yang kemudian Hasan Hussein memiliki keturunan. Di samping pula ada selain Hasan dan Hussein. Tadi ini anak pertama Hasan tahun 3 Hijriah lahir, anak kedua Hussein tahun ke-4 Hijriah, anak ketiga lahir putri namanya Zainab tahun 5 Hijriah, anak keempat putri juga tahun 7 Hijriah. Jadi dari Fatimah ini di samping Hasan Hussein ada juga Zainab dan Ummi Kulsum. Hanya kita belum banyak dapat informasi tentang keturunan Zainab dan keturunan Ummi Kulsum. Semoga mungkin pada kesempatan yang lain ada yang membahas lebih detail lagi. Begitu Pak Agus. Terima kasih Ustadz. Dari Gila, masih ada waktu 10 menit.
Masih lumayan nih, masih ada. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya, Bapak Ibu yang mau bertanya. Masih ada? Atau udah cukup jelas? Tambah pertanyaan lagi boleh nggak? Ya, silakan. Terus, silakan. Ya, Pak Ustadz. Berarti dengan kata lain saya hanya ingin menegaskan saja ya. Untuk yang dari Zainab tadi kalau yang dari Rukayah kan meninggal tadi ya. Kalau yang dari Umamah, dari Zainab, Umamah. apakah anak keturunan Umamah itu ada gitu Pak Ustadz? Ini saya belum bisa menjawab panjang lebar itu, belum. Iya. Digali lagi. Iya, iya. Nanti kita bahas lebih detail pada waktunya. Ya, selama ini kan yang mungkin yang tenar atau tersohor itu kan Habib atau yang lain itu kan dari Hasan Hussein gitu Pak Ustadz. Dari Hasan Hussein, ya. Kalau yang dari ini kan dua cucu Rasulullah lainnya yang dari jalur Fatimah tadi, Umi Kulsum sama Zainab, itu mungkin apakah ada ini Pak Ustadz ya? Ada garis keturunannya gitu Pak Ustadz? Saya belum bisa memberikan penjelasan secara rinci tentang, berarti di sini ada 3 ya pertanyaan ya. Yang pertama dari garis Umamah. Zainab tadi, ya, yaitu Zainab. Umamah. Ya. Kemudian yang kedua dari garis Fatimah, dari yang perempuan. Ya. Dari yang perempuan, yaitu Umi Kulsum sama Zainab juga. Iya, Umi Kulsum sama Zainab juga. Iya. Insya Allah. Bareng-bareng ya kita cari, insya Allah. Semoga pada kesempatan yang lain. Artinya apa? Subhanallah, ternyata kita memang perlu lebih dekat lagi, lebih mengenal lagi tentang keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Terima kasih Pak Agus. Ya. Ya. Saya yang terima kasih Pak Ustadz. Ini pertanyaan yang membuat kita terus belajar. Membuat kita terus belajar. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih pertanyaannya. Ya Pak Ustadz. Silakan. Ada yang lain? Apakah udah cukup ya? Nah, udah cukup jelas? Mungkin kalau udah cukup jelas, kita waktu 7 menit lagi dimanfaatkan untuk berdoa. Jadi selanjutnya saya sampaikan persilakan kepada Pak Ustadz untuk memimpin doanya Pak Ustadz. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, dan itu adalah bagian dari ibadah kita. Pengakuan seorang hamba yang lemah di hadapan Allah yang Maha Kuasa, pengakuan seorang hamba yang fakir di hadapan Allah yang Maha Kaya, pengakuan seorang hamba yang dhaif di hadapan Allah Al-Jabbar, dan semoga dengan doa-doa kita akan semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, penuhi hajat-hajat kami, sampaikan kami kepada cita-cita dan niat mulia. Selalu berada di jalan yang Kau cintai dan Engkau ridhoi. Ya Allah, kami perlindungkan diri kami, keluarga kami, dan segala amanah yang Kau berikan kepada kami.
kami berlindungan kepada nama-Mu ya Allah. Engkaulah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha mengurus seluruh makhluk, dan kami bentengkan mereka semua dari segala keburukan dan segala kejahatan dengan kalimat-Mu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan-Mu ya Allah, yang maha tinggi lagi maha agung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan baca doa kafatul majlis dan hamdalah. Alhamdulillah alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan selaku pembawa acara, apabila ada kekurangan dan kekurangan dari segi penyampaian mengatur waktunya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.